Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan topik keempat yang berjudul Hak Penyanyi dan Produser Rekaman dengan saya sendiri Nur Aini dengan NIM 2005100078. Baik, yang pertama yaitu hak-hak yang dimiliki penyanyi dan produser rekaman. Di dalam hak cipta itu sendiri terdapat hak lain yang disebut dengan hak terkait. Hak yang didapatkan sebagai produser rekaman musik adalah hak terkait. Hak terkait itu sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Seperti tertulis dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Yang dimaksud sebagai produk hak terkait itu adalah setiap hasil karya yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Berbeda dengan hak cipta, pihak yang diberikan hak terkait disebut secara tertulis pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Penjabaran hak terkait. Yang pertama, hak mekanikal atau mechanical right merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta yang didirikan kepada label atau perusahaan rekaman untuk melakukan penggandaan mekanikal komposisi musik, lagu atau album rekaman yang nantinya akan diedarkan ke pasaran, yang mana penggandaan dilakukan melalui media rekaman fisik. Kemudian yang kedua, hak penggunaan master. Hak ini bermakna bahwa hak atas rekaman asli yang telah dibuat, baik atas salah satu bagian rekaman maupun atas seluruh bagian rekaman, yang mana hak ini dipegang oleh label rekaman atau studio. Oleh karena itu, jika hendak menjual rekaman, maka butuh lisensi terdahulu dari label rekaman atau studio yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, hak sinkronisasi. Hak ini adalah hak eksklusif bagi pemegang hak cipta untuk karyanya yang mana digunakan dalam kebutuhan komersial. Hak transkripsi elektrikal. Hak ini adalah hak bagi pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi untuk karyanya digunakan dalam media transkripsi elektrik. Contohnya, penggunaan hak ini adalah pada media komputer dan video game. Yang kelima itu hak cetak. Hak ini adalah hak eksklusif bagi pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin mencetak karya musik ke dalam bentuk buku, majalah, atau materi cetakan lainnya. Contohnya, aplikasi hak ini ada pada penerbitan buku notasi musik yang menggunakan karya si pemegang hak cipta. Yang terakhir itu adalah hak grant. Hak eksklusif bagi pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin atas karya musik untuk digunakan dalam pertunjukan seni seperti drama, teater, opera, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah penggunaan istilah hak eksklusif. Hak eksklusif itu adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegang sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Kemudian dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima hak cipta tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pasal 1 Ayat 5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
Pasal 2, semua ciptaan atau produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia, semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Kemudian semua ciptaan dan atau produk hak terkait dan penggunaan cipta atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait atau negaranya atau negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Demikianlah presentasi untuk topik keempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.